Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita di sini sudah ada cara menyajikan relasi dengan diagram panah ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa relasi atau fungsi itu bisa kita nyatakan dengan diagram panah, dengan diagram kartesius, dan juga pasangan berurutan. Nah, ini dengan diagram panah. Dari sini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah domain. Kalau kalian disuruh menentukan domainnya dari relasi ini apa? Domain itu adalah daerah asal. Daerah asal itu adalah yang himpunan A. Anggotanya tuliskan 0, 2, 3, 5. Sekarang kodomain. Kodomain itu apa? Daerah kawan. Daerah kawan. Nah, ini 2, 4, 5, 6, 7. Ada lagi istilah bayangan. Bayangan atau peta. Bayangan atau peta ini diambil dari himpunan yang kedua, yang kodomain ini, tapi yang punya pasangan ke himpunan yang pertama. Yang punya pasangan itu adalah 2, 4, 5, dan 7. 6 tidak dimasukkan karena 6 tidak punya pasangan di A. Nah, ini istilah-istilahnya. Sekarang kita akan menentukan relasinya apa. Dari A ke B itu relasinya apa. Nah, kita lihat bahwa ini 0 ke 2 dipasangkannya, 2 ke 4, 3 ke 5, 5 ke 7. Lihat, ini mempunyai selisih yang sama, sehingga kita bisa tuliskan bahwa relasinya adalah, relasi itu biasanya dituliskannya di sini. Relasinya adalah 2 kurangnya dari. Jadi bisa dibaca 0, 2 kurangnya dari 2. 2 kurangnya dari 4. 3, 2 kurangnya dari 5. 5, 2 kurangnya dari 7. Nah, jadi relasinya adalah 2 kurangnya dari. Nah, sekarang apakah relasi ini merupakan fungsi? Nah, ingat kembali ya kemarin bahwa fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B. Kita lihat, setiap anggota A punya pasangan. Semuanya punya pasangan. Tidak ada di sini yang tidak punya pasangan. Dan pasangan dari setiap anggota A itu hanya 1. Maka berarti ini adalah fungsi. Jelas ya? Yang relasi ini adalah fungsi. Nah, sekarang akan diberikan contoh. Misalkan diketahui fungsi fungsi
fungsi f memetakan dari x ke 2x kurangi 1. Ini dibacanya f memetakan x ke 2x dikurangi 1. Bentuk ini bisa kita tuliskan ya. Jadi ini sama aja dengan seperti ini. Fx sama dengan 2x kurangi 1. Bentuk yang atas dengan yang bawah itu sama. Nah, sekarang tentukan. A F1 B bayangan bayangan 2 oleh F C nilai F untuk X sama dengan 3, D nya nilai X untuk Fx sama dengan 17 dan E adalah nilai A jika FA sama dengan negatif 21. Kita akan jawab satu persatu. Ya, jawabannya adalah, perhatikan, tentukan F1. F1 itu berarti F1. X-nya berarti tinggal kita ganti aja dengan 1. Jadi untuk yang A berarti F X 2X kurangi 1. Kalau F1 berarti 2 dikali X, tinggal ganti dengan 1 dikurangi 1. Kita hitung 2 kali 1 2 dikurangi 1 1. Jadi F1 adalah 1 dari hasil ini. Kemudian yang B, bayangan 2 oleh F. Bayangan 2 oleh F itu sebetulnya sama aja dengan yang A. Bayangan 2 oleh F itu sama dengan F2. Sama persis ya, hanya beda kata-kata saja, tapi itu maksudnya sama. Jadi F2 berarti X-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 dikali 2 dikurangi 1. 2 kali 2 berapa? 4. Kurangi 1, 3. Jadi bayangan 2 oleh F itu adalah 3. Sedangkan yang C, nilai F untuk X sama dengan 3. Ini sama juga. Sama caranya dengan yang A dan yang B. Nilai F untuk X sama dengan 3 adalah, berarti F3 berarti 2 dikali X-nya kita ganti dengan 3 dikurangi 1. Maka 2 kali 3 berapa? 6. Kurangi 1 adalah 5. Gampang ya. Sekarang yang D. Nah, ini yang D itu berbeda ya. Nilai X untuk Fx sama dengan 17. Jadi nilai X-nya berapa? Di F, X-nya yang ditanyakan. Jika 2 dikali X dikurangi 1, itu hasilnya 17. Jadi hasilnya yang udah ada, nilai X-nya yang mau ditanyakan. Ini bagaimana caranya? Nih ya, 2 kalian kalikan 2 kali X, 2X. Ini negatif 1 kita pindah ruas ya. 17 dulu, tulis 17. Negatif 1 ini pindah menjadi tambah 1, pindah ruas. Maka 2X sama dengan 17 tambah 1 berapa? 18. Maka 2 kali berapa yang hasilnya 18? 2 kali 9. Maka X-nya 9. Nah, sedangkan yang E, nilai A jika FA sama dengan negatif 21.
caranya itu sama aja dengan yang D ya, cuman X-nya diganti oleh F A, maka X-nya kita ganti dengan A, kurangi 1, hasilnya berapa tadi? Negatif 21. 2 kali A 2A dikurangi 1 sama dengan negatif 21. Negatif satunya kayak tadi ya, pindah ruas. Di sini 2A. Negatif 21 dulu yang ditulis, lalu negatif satunya pindah jadi positif 1. 2A sama dengan negatif 21 tambah 1 berapa? Negatif 20. Maka A-nya 2 kali berapa yang hasilnya negatif 20? Adalah negatif 10. Maka A-nya adalah negatif 10. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Ya, nanti tugasnya Umi cari dulu ya di LKS, dan kalian jangan lupa salin dan kerjakan tugasnya. Kita tutup pembelajaran kita cukupkan sampai di sini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.